ketika ada hadits walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Dan salah satu yang menyebabkan dia menganggap biasa karena dia nggak ngerti apa itu neraka. Dia ngerti neraka tapi secara global aja. Tapi kalau dia tahu bagaimana huru hara hari kiamat dan bagaimana kengerian neraka, maka itu akan menambah kekhusyuan dia ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, dan ketika dia qiyam, ketika dia sujud. Karena sekali lagi hari kiamat dan neraka adalah hal yang sangat ditakutkan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sudah berlalu dari kita, yang menjelaskan bagaimana hakikat atau penyebab kenapa kita kok seringkali santai-santai aja. Hadis yang ke-401, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Yang membuat kita terkesan santai itu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan karena kita kurang mengkaji tentang huru hara hari kiamat. Hadirin Allah muliakan, di hadis ke-405 Imam Nawawi membawakan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an. Setelah sebelumnya beliau membawakan hadis Abu Hurairah ketika menjelaskan tentang kedalaman api neraka, ketika Nabi SAW dan para sahabat mendengar suara tapi nggak melihat bendanya. Ternyata kata Nabi SAW, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifah." Ini adalah batu yang dijatuhkan ke dalam api neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yafi fin nar al-an. Dan baru saja dia atau batu itu jatuh di dasar api neraka. Hatta intaha ila qa'riha. Dan batu itu nggak ada transit, nggak mampir, nggak tersandung, nggak nyangkut, benar-benar jatuh, terjun bebas 70 tahun lalu. Fasami'tum wajibataha, dan yang kalian dengar itu bunyi jatuhnya. Alhamdulillah. Dan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar, di dasarnya neraka. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Dan sekali lagi, jangankan api, ada banyak di antara kita takut berenang di kolam dalam. Padahal ke dalam paling cuma 5 meter, 10 meter, 20 meter. Ada banyak di antara kita nggak berani berenang di lautan. Kalau di antara kita bisa berenang, lalu ditawarin, coba berenang di Danau Toba misalnya, Danau Toba. Siapa yang berani? Atau apakah semua orang yang bisa berenang berani berenang di Danau Toba? Walaupun dijagain, gitu. Udah kita berenang, kita jagain. Danau loh, itu bukan laut. Nggak mudah. Dan yang salah satu yang bikin masalah adalah ketika kita berenang pakai gaya bebas atau gaya dada, gaya kupu-kupu, dan wajah kita menatap ke bawah, dan kita nggak bisa lihat apa-apa saking dalamnya. Tapi berapa sih kedalaman laut? Sudah kita jelaskan. Dan bandingkan dengan kedalaman api neraka, sab'ina kharifah, 70 tahun dijatuhkan dan baru sampai ke dasar. Itu yang kita minta perlindungan dari Allah SWT.
Itu neraka yang kita angkat dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Hadirin Allah muliakan, dan di hadis ke-405 kita lanjutkan. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu tarjuman. Tidak ada satupun seorang dari kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah antara dia dengan Allah. Tanpa penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada penerjemah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, laisa bainahu wa bainahu turjuman fa yanzur aymana min fala yara illa ma qaddam. Lalu ia melihat ke sebelah kanan atau di sisi kanan dirinya. Di sisi kanan dirinya. Dan yang dia lihat hanyalah apa yang dia telah kerjakan. Yang dilihat adalah amalnya. Yang dilihat adalah amalnya. Lalu hadirin Allah muliakan. Setelah itu wa yanzuru ash'ama minhu. Setelah dia lihat ke sebelah kanannya, dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan, lalu dia lihat sebelah kirinya. Habis lihat sebelah kanan, lalu dia lihat sebelah kiri. Dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan. Wa yanzur baina yadayhi. Dan dia melihat ke arah depan. Fala yara ila an-nar tilqa'a wajhihi. Dan ketika dia melihat ke hadapannya, kata para ulama, liyu'akkida ala annahu atala an-nazar bahthan an makhraji amamah. Dia melihat ke arah depan untuk mencari jalan keluar. Bahthan an makhrajin, dia cari jalan keluar. Lalu yang dilihat adalah neraka di hadapan matanya. Fa'ada ya'isan yabhathu fi ittijahin akhar baina yadayhi duna jadwa. Akhirnya dia kembalikan pandangannya dengan putus asa. Dia kembalikan pandangannya dengan keputusasaan. Lalu kata Allah, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Bertakwalah kepada Allah dan jaga diri Anda dari api neraka walaupun hanya dengan syiqqi tamra, sebutir kurma. Walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hadirin Allah muliakan.
Ini adalah salah satu yang akan dialami oleh kita semua. Kita akan berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Ulama mengatakan ini penekanan bahwa sekali lagi semua akan bertanggung jawab langsung, nggak diwakilkan, tidak diwakilkan. Dan para ulama mengatakan wahada ma yu'akkidu. Apa sih pesannya? Simak baik-baik keterangan para ulama. Wahada ma yu'akkidu su'ubatal mauqif. Hadis ini semakin menekankan betapa beratnya kondisi di hari kiamat. Betapa beratnya kondisi di hari kiamat. Lianna itab Allah azza wa jalla iqabahu wa muwajahatahu bil khataya amrun azim. La yaqaf fihi illa halik bayyinul halaka wa syaqi mu'akkilu syaqa. Wal amru alladhi yaj'alu kulla mukhatibin yufattish fi nafsihi wa yuraji' a'malah wa yuhasib nafsahu lamma qarra fi nafsi annahu lan yastati'a ikhfa'a su'i amali. Hadirin Allah muliakan. Kenapa ini menunjukkan betapa beratnya hari kiamat? Karena kita akan berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa kita. Langsung. Makanya wa muwajahatahu bil khataya amrun azimun la yaqfi ila halik bayyinil halaka. Karena berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa adalah perkara yang sangat besar. Kita kalau buat salah ke orang tua kita, ke ayah kita, ke guru kita, ke ayah kita, ibu kita, kan salah satu momok kan berhadapan dengan mereka. Makanya sebagian orang gak mau pulang. Gue gak mau pulang. Gue tahu bokap gue kalau ngamuk gimana. Udah nanti aja. Momok terbesar ketika kita sebagai murid buat salah, misalnya waktu kita di sekolah atau di apa, sama seorang guru, momok terbesar ketemu beliau. Udah paling gak enak udah. Ketika istri buat salah fatal, salah kepada suaminya, yang paling gak nyaman apa? Berhadapan dengan suami. Itu momok terbesar, ketemu suami. Dan sebagian sih gak berani. Bahkan sebagian minta didampingin. Takut besar. Dan jangankan dari bawah ke atas ya. Di strata sosial atau di hierarki kehidupan dan seterusnya. Dari atas ke bawah aja gak enak. Kita sebagai suami, kalau buat salah sama istri kita, itu ketemu sama istri itu gak enak. Feeling guilty. Padahal secara power, secara umum kita lebih kuat. Dan kalau the worst case scenario misalnya ada, naudzubillah ya, dalam 1-2 couple akhirnya jadi keributan fisik, suami kemungkinan besar menang. Itu aja. Berhadapan dengan istri, itu gak enak banget. Ada, naudzubillah, semoga Allah jaga kita, suami ketahuan selingkuh misalnya, itu pulang ke rumah, ribetnya minta ampun, hati itu bergejolak. Padahal dari atas ke bawah, secara hierarki kehidupan. Gimana bawah ke atas? Itu manusia dengan manusia. Lalu bagaimana berhadapan dengan Rabbul Alamin?
dengan segala dosa, kesalahan, kekhilafan kita. Maka Allah mengatakan hadis ini. Jadi coba kalau kita baca sekilas hadis ini, kan tidak ada siksaan, tidak ada eh, penderitaan yang zohir terlihat. Beda dengan hadis-hadis sebelumnya, ketika seseorang keringatnya sampai mata kaki, seseorang di hari kiamat keringatnya sampai lutut, seseorang keringatnya sampai pinggang, seseorang keringatnya sampai hidung dan mulut, atau mulut dengan telinga. Itu clear. Dalam hadis ini nggak ada itu. Tapi setiap orang yang punya pengalaman hidup dan pernah buat kesalahan, khususnya kesalahan besar, dan pernah melakukan itu dan harus berhadapan dengan pihak yang punya wewenang, punya otoritas yang berkaitan dengan kesalahannya, itu tersiksa secara jiwa. Tersiksa secara jiwa. Tersiksa secara batin. Tersiksa secara hati. Gak enak. Bahkan sebagian kita udah hukum tapi gue gak perlu ketemu deh. Atau lo wakilin aja deh. Dulu mungkin kita nggak sih waktu kita di SMA dipanggil Capsek suruh ngadep, lo aja deh. Nanti kalau disuruh bersihin kamar mandi gue ikutan udah. Tapi gue nggak mau ketemu. Ngeri ketemu itu. Ketemu tuh menakutkan. Ketemu tuh momok. Itu manusia dengan manusia. Nah hadis ini Nabi SAW mengatakan ma minkum min ahadin, itu kata-kata penekanan. Tidak ada satupun dari kalian kecuali sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Akan diajak bicara sama tanpa penerjemah. Hadirin pernah umrah, lalu di Masjidil Haram, lalu askarnya marah-marah. Hadirin tersinggung nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti ini orang marah apa. Bahkan sebagian orang diaminin, amin, didoain kita, amin. Ini orang marah-marah askarnya. Tapi kan Anda nggak ngerti, itu mengurangi rasa sakit hati. Bahkan nggak ada rasa sakit hati. Tadi ketemu orang Arab, pakai seragam tentara, didoain gue. Itu lo diomelin. Tapi lo nggak tahu, nggak ngerti. Orang marah sama kita nggak ngerti bahasanya, lumayan enak. Kan demikian. Nabi SAW mengatakan, sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjuman. Gak ada penerjemah. Anda punya bahasa apa, Allah ajak bicara dengan itu. Gak perlu. Gak diwakilkan dan segala macam. Itu gak enak teman. Makanya setiap kita, kata para ulama, yufattish fi nafsihi, hendaknya mengevaluasi diri. Wa yuraji a'malahu, cek amal-amalnya. Wa yuhasib nafsahu lima qarra fi nafsihi annahu lan yastati'a ikhfa'a su'i amali. Karena dia harus meyakinkan dirinya, dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Lianna Allah mutalli'u alaihi wa huwa yatawalla hisabah. Karena Allah punya akses ke seluruh dirinya dan melihat itu semua. Dan Allah yang akan langsung menghisab dirinya. Hadirin Allah muliakan. Itu poin. Ini menakutkan. Lalu fayanzur aymana minhu, lalu lihat sebelah kanan. Ternyata nggak ada apapun kecuali
yang dia kerjakan. Lalu lihat dan setelah sebutkan ini tidak ada apapun kecuali yang dia kerjakan. Nggak ada. Kata para ulama, ketika menjelaskan masalah ini, bahwa dia mencari jalan keluar, tapi nggak ada jalan keluar. Bahtal abdi li nafsi an makhraj. Nggak ada jalan keluar, nggak ada. Lihat ke depan, ternyata neraka. Ternyata neraka. Tidak ada tempat menghindar, tidak ada perlindungan, tidak ada apapun. Lalu hadirin Allah muliakan, lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri Anda dari neraka walaupun sebutir kurma. Jangan pernah remehkan. Sesuatu yang kita anggap remeh itu bisa jadi game changer di hari kiamat. Sesuatu yang kita anggap kecil itu menentukan di hari kiamat. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Makanya kalau dalam konteks kita pada pagi hari ini, jangan pernah meremehkan hari ini. Karena banyak orang itu celebration too early. Udah masuk hari ke-29. Seakan-akan bisa dipastikan bahwa sidang isbat nanti malam takbiran, padahal belum tentu. Dan kalau ternyata tidak terlihat dan disempurnakan 30 hari, ada banyak orang udah gak semangat ibadah di malam ke-30. Dan puasa hari ke-30 udah formalitas saja. Udah fokusnya udah kemana-mana. Bukan fokus bagaimana menutup husnul khatimah. Bukan fokus bagaimana menutup dengan doa Rabbana taqabbal minna. Bukan fokus menutup malam 30 atau puasa tanggal 30 dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Kalau sebutir kurma bisa jadi game changer dan disebutkan oleh Nabi SAW, apalagi tanggal 20 puasa 29 bulan Ramadan. Hari ini puasa ke-29. Apalagi malam 30 kalau Allah kasih bonus. Apalagi hari ke-30 dari Ramadan jika Allah kasih bonus. Itu menentukan, demi Allah menentukan. Cuman seringkali kita udah selebrasi sebelum selesai. Seakan-akan udah berakhir. Padahal belum. Udah mikirnya ini, mikirnya itu, mikirnya satu Syawal. Betul, satu Syawal harus dipikirkan. Tapi jangan sampai kita lebih fokus besok daripada hari ini. Kata para ulama, antal yaum, kata para ulama. Anda itu di hari ini. Bukan besok. Besok belum pasti. Belum tentu Anda hidup besok. Anda itu hari ini. Maka fokus hari ini. Fokus di tanggal 29. Lalu kalau Allah kasih bonus, tetap fokus di malam ke-30. Nabi SAW fokus sampai akhir. Nabi SAW fokus sampai akhir. Bahkan kita tahu banyak para ulama menjelaskan orang-orang yang itikaf 10 malam terakhir, sebagian mengatakan itu keluarnya di tanggal 1 Syawal. Ada perbedaan dalam masalah ini. Saya nggak membahas ini secara utuh, tapi sebagian ulama bilang dari tempat itikaf ke musola.
sebagian mengatakan pada maghrib selesai. Untuk ini menunjukkan bahwa jangan selebrasi sebelum selesai. Kalau satu kurma, apalagi ketika bukber, itu seringkali lebih gak berharga lagi. Gitu. Berapa persen? Nih kita ahli bukber ya. Selama sebulan, berapa hari kita kehabisan korma? Atau kebaliklah, berapa hari korma itu ludes dan orang tuh rebutan? Nggak ada. Korma tuh banyak. Beda sama gorengan. Gorengan kehabisan kita. Korma itu udah cukup gitu. Korma Pak, cukup. Ajwa. Cukup. Udah semua cukup. Korma itu. Kata Nabi SAW, jaga diri Anda walaupun hanya sebutir korma. Artinya kasih ke orang. Kalau kita kasih satu korma, hari ini kita tuh kasih satu korma tuh malu hati. Orang tuh jarang kasih satu korma. Minimum plastik ada 3, itu minimum. Atau tempat ingin ditawarin, walaupun diambil cuma 1, tapi kita nggak nawarin 1 korma. Minimum kita nawarin 3. Dan kalau kita pergi ke tukang korma, beli 1, itu tukang penjual juga malas jual. Udah ambil satu. Berapa sih? 1. Udah coba ambil 1. 2 boleh 2. Beneran. Gak ada, saya gak pernah tahu tukang korma 1.000 ya. Gak ada 1.000. 1, udah ambil 1 dia. Itu menentukan hari kiamat. Apalagi hari ke-29. Apalagi malam 30. Ada banyak masjid malam 30 bubar dah. Udah gak ada yang kayak mulai kecuali beberapa orang. Tarawih sedikit. Suasana udah kayak lebaran. Kita belum selesai. Bukan begitu orang yang mengerti hakikat hari kiamat. Bukan begitu orang yang tahu apa yang akan terjadi dari kiamat. Bukan begitu gaya orang yang yakin bahwa dia akan berhadapan dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala tanpa penerjemah. Dan ngeliat ke kanan gak ada siapa-siapa kecuali yang dilakukan, menghadap kiri tidak siapa-siapa, dan ke depan hanya ada neraka. Dan dia cari solusi, gak ada solusi. Anda gak bisa lari, Anda harus hadapi. Kalau mau solusi hari ini, bukan nanti gak ada solusi. Bicara solusi hari ini, apalagi konteks Ramadan, apalagi masih 29. Ragima anfu rajulin dakhala ala Ramadan thumma salaqa qabla an yukfara lah. Celaka seseorang masuk Ramadan berakhir sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong fokus. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung ending. Dan ending Ramadan di hari ini atau besok. Karena kita nggak ada tahu hal yang gaib, berarti kita harus sikapi hari ini seperti ending. Lalu ketika Allah kasih bonus, maka kita sikapi juga nanti malam dan besok sebagai ending juga. Itu poin. Kita harus sikapi hari ini sebagai penutupan, dan kita harus sikapi nanti malam kalau Allah kasih bonus 30 hari sebagai penutupan. Itu kalau kita mau berhasil. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupan. Jangan merasa usai. Nabi SAW yang dijawab masuk surga, selesaikan Ramadan. Maka marilah kita selesaikan Ramadan dengan baik, sehingga nanti kita bisa menjelaskan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memberikan taufik kepada kita, sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Dan kalau konteksnya Ramadan, akhir Ramadan dari sisi kita sebagai manusia yang nggak tahu masa depan, yang penetapan
atau melihat hilal baru nanti, maka sikapi hari ini sebagai hari terakhir. Dan kalau lo kasih bonus, maka sikapi nanti malam sebagai jelas official, selesai. Nanti malam kalau lo kasih bonus. Dan besok adalah hari terakhir secara resmi. Semoga Allah memberikan taufik di hari ini. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Dan banyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita di Ramadan. Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Semoga Allah ampuni dosa kita dan kita tidak termasuk orang yang celaka yang keluar dari Ramadan dalam kondisi masih berlumuran dosa, karena dosa kita belum diampuni oleh Allah. Dan ingatlah, kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, kita dan dosa-dosa kita. Semoga Allah jaga kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita sempurnakan Ramadan dengan menunaikan zakat fitri. Sampaikan zakat fitri langsung kepada fakir miskin terdekat Anda. Atau Anda juga dapat menyalurkannya melalui kelas Muhajir. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk paket beras 3 kg kepada ribuan keluarga fakir miskin di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Anda dan keluarga bisa menunaikan zakat fitri dengan biaya Rp55.000 per jiwa untuk 3 kg beras premium. Silakan melalui link berikut. Program akan ditutup pada Senin 16 Maret 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat atau sesegeranya kuota terpenuhi. Zakat fitri insya Allah akan didistribusikan 3 hari sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah mudahkan kita menunaikan kewajiban ini. Barakallahu fikum.